Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat dan curahan karunia yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan, serta dengan rahmatnya sehingga kita mampu senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan berbagai macam ketaatan. Alhamdulillah, sekarang kita duduk di salah satu di antara taman-taman surga yang bahkan Rasulullah SAW memerintahkan barang siapa yang mendapati halaqah zikir dan diistilahkan oleh Nabi SAW dengan istilah Riyadul Jannah, yaitu taman surga, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendatanginya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u." Jikalau kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hilaqudz dzikr." Itu majlis zikrullah yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang setiap di antara kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang yang dicontoh. Dan kita tidak akan pernah ditanya mengapa kita menyelisihi si fulan, mengapa kita menyelisihi si allan, akan tetapi kita akan ditanya ketika kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa ala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, contoh budi pekerti yang mulia bagi siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah dan juga hari akhir. Bagi siapa yang memiliki prioritas perkara-perkara akhirat, maka hendaknya menjadikan Rasulullah SAW sebagai seseorang yang dicontoh. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salah satu di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para hambanya adalah Allah meridhai hamba tersebut. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Jalla wa ala pilih. Sebagaimana Allah Jalla wa ala ridha kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal dari kalangan muhajirin maupun ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti kaum muhajirin dan ansar dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan juga mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diridhai oleh Allah adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang senantiasa diusahakan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang mana Allah Jalla wa Ala ketika akan bertemu dengan Nabi Musa, Allah menentukan tempat di mana Allah Jalla wa Ala akan bermunajat bersama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bersegera berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sampai, Allah Jalla wa Ala bertanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan engkau terburu-buru meninggalkan kaummu wahai Musa? Dan ini adalah termasuk di antara ciri para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ketika melaksanakan ketaatan, mereka bersegera untuk melaksanakan ketaatan tersebut. "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menjadikan engkau tergesa-gesa meninggalkan kaummu wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, sesungguhnya mereka ada di belakangku, akan datang mengikutiku, adapun aku tergesa-gesa menemui engkau ya Allah litarda, agar engkau ridha kepada diriku. Maka orang yang bersegera menuju kepada perintah Allah, bersegera menuju kepada panggilan Allah, adalah mereka yang senantiasa berusaha dan ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dilaksanakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ketika Allah Jalla wa Ala berikan anugerah yang sangat luar biasa. Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang sekaligus raja. Ayahnya siapa? Nabi Daud. Beliau juga nabi sekaligus raja. Dan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman perkara yang sangat besar. Dan Allah Jalla wa Ala kabulkan doa Nabiullah Sulaiman. Yang mana Nabiullah Sulaiman ini meminta kepada Allah suatu pemberian yang tidak diberikan kepada orang setelah beliau. Di antaranya Nabi Sulaiman dapat mengetahui dan memahami bahasa hewan. Ada satu momen di dalam surah An-Naml ketika Nabi Sulaiman sudah bersiap-siap dengan tentaranya, ingin melewati satu lembah, maka ada sekawanan semut di tempat itu. Berkata salah seekor seekor semut berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Wahai sekawanan semut, wahai sekalian para semut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak-injak kalian sedangkan mereka tidak mengetahui. Maka Nabiullah Sulaiman tersenyum. Allah katakan fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyum Nabiullah Sulaiman, dia tertawa ketika mendengarkan ucapan daripada seekor semut yang memberikan peringatan kepada teman-temannya. Kemudian Nabiullah Sulaiman berdoa mengatakan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi ketika mendengarkan ucapan semut, dan ini termasuk di antara pemberian yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada beliau, maka Nabiullah Sulaiman mengatakan, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berilah kepada aku kemampuan atau berilah kepadaku ilham agar aku tetap mampu mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada diriku dan juga kepada kedua orang tuaku. Nikmat yang sangat besar. Nabiullah Sulaiman alaihi salam meminta agar Allah Jalla wa Ala berikan kemampuan. Ini menandakan bahwasannya ibadah apapun termasuk diantaranya syukur, ini adalah sebuah perkara yang besar yang tidak mungkin kita mampu mengusahakan dengan kemampuan diri kita sendiri tanpa bantuan siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Masya Allah hari ini kita datang duduk untuk dengar kajian, nanti untuk buka bersama, ya, puasa apa ini? Ashura. Ini kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah, kita tidak diberikan bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil akan dapat kita laksanakan. Masya Allah di luar itu luar biasa ya, hujan dari jam berapa hujan? Dari sebelum asar sudah hujan, apalagi Jakarta Timur. Ini Jakarta apa? Utara. Jakarta Timur, Masya Allah, hujannya itu yang kayak pengen kita bikin narik selimut lagi. Hujannya luar biasa. Antum Masya Allah di sini juga hujan dalam kondisi mendung, tapi berusaha untuk mendatangi majelis ilmu, dan tentunya mustahil kita mampu duduk di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman minta, ya Allah berikan kepadaku kemampuan untuk bersyukur. Dan syukur ini adalah perkara yang mendatangkan keridhaan Allah. Dan syukur ini adalah perkara yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah mengatakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian syukur kepada Allah, Allah ridha kepada kalian. Jadi para ulama mengatakan di antara perkara yang dapat mendatangkan keridhaan Allah, yaitu ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang syukur, nanti akan kita bahas juga atau kita bacakan juga doa Nabiullah Sulaiman secara sempurna. Tapi berbicara tentang perkara syukur, maka syukur ini tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia melaksanakan syukur dengan 3 rukunnya. Syukur dengan berapa rukunnya? Dengan 3 rukunnya. Ya. Kaifa nakunu minasyakirin? Bagaimana agar kita ini dapat dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini hendaknya dilaksanakan dengan 3 rukunnya. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama daripada syukur yaitu asyukru bil lisan. Syukur dengan apa? Lisan. Ya, sebagaimana ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Atau memperbanyak zikrullah. Ketika mau makan, mengucapkan bismillah. Setelah makan, doanya apa? Alhamdulillah. Udah Alhamdulillah aja. Masya Allah. Bentar lagi mau buka bersama nih. Panitia sudah memikirkan bagaimana berapa porsi, menunya apa. Kita nanti, apa? Doanya saja coba kita pikirkan. Apa yang akan kita baca setelah kita makan? Alhamdulillah, sudah cukup kelihatannya. Masya Allah. Makan sudah berapa tahun? Ada yang sudah 50 tahun makan, doanya Alhamdulillah saja. Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga kita ini dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mengucapkan Alhamdulillah, ditambahkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini orang akan dikatakan bersyukur ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika akan makan, ketika akan minum, ketika setelah makan, ketika setelah minum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah pasti, dikatakan apa? La yardha dengan lam taukid. Allah pasti akan ridha kepada seorang hamba an yakulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Sehingga ketika dia makan makanannya itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Au yashrabas syarbata fayahmadahu 'alaiha. Atau ketika dia minum minumannya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mau makan bismillah, setelah makan alhamdulillah. Dan termasuk di antara kebiasaan Rasulullah ketika minum, beliau itu ya minum air dengan 3 tegukan. Ya, masing-masing Rasulullah mengucapkan bismillah sebelum minum, dan setelah minum Rasulullah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Beda kalau kita kalau minum kan bismillah klok gitu. Kadang langsung sampai, apalagi kalau haus, apalagi nanti kalau buka bersama. Padahal dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di antaranya, ketika seseorang minum, kemudian dia minum dengan cara yang diajarkan Rasulullah, sebelum minum bismillah, kemudian minum 1 teguk, kemudian alhamdulillah, ini akan lebih mudah menghilangkan haus,
akan lebih sehat di jasad seseorang dan akan lebih menjaga kewibawaan seseorang. Saya ulangi, orang yang minum dengan cara yang diajarkan Rasulullah, ya, 1 tegukan, kemudian 2 tegukan, 3 tegukan, ini yang pertama akan lebih menghilangkan dahaga. Coba kalau nggak percaya antum yang hobi bulu tangkis, Masya Allah, lagi keringetan itu minum langsung klok. Kira-kira gimana? Malah nggak benar perutnya, betul ya? Dan para pakar kesehatan mengatakan ini minum yang tidak sehat untuk tubuh. Apalagi ya kita habis panas langsung minumnya air es langsung digelonggong gitu. Masya Allah. Kayak gini nih kita sedang puasa nih. Nanti ketika buka puasa sedikit-sedikit ya memberikan kesempatan untuk tubuh kita ini menyesuaikan. Jangan langsung dihajar es buah, Masya Allah, ya langsung dimakan gitu, enggak. Langsung pertama itu dianjurkan untuk makan kurma dulu kalau ada, ya. Kalau nggak ada kurma, gorengan. Kalau nggak ada kurma, air. Ya, kalau nggak ada kurma, air. Lah ini subhanallah, orang sekarang ini kalau puasa justru lebih tertarik dengan gorengan daripada kurma. Katakanlah ini puasa Muharram tidak banyak kurma. Kalau Ramadan nih, kadang lisan ini berdusta, Masya Allah, kurma sunnah Rasulullah, tapi kurma paling pojok. Yang depannya dia gorengan, mihun, Masya Allah, lontong dengan bumbu kacang, Masya Allah. Ya, nostalgia Ramadan. Padahal Rasulullah mengatakan kurma. Kalau nggak ada, air putih. Jur'atum minal ma', 1 teguk air putih. Ketika minum dengan cara yang diajarkan Rasulullah, lebih sehat di badan, lebih menghilangkan dahaga. Coba lihat atlet-atlet, kalau minum sedikit aja. Yang lebihnya disiram ke ya, ini mubadzir juga. Kadang cuma disiram ke badannya atau ke kepalanya. Minumnya sedikit, lebih menghilangkan dahaga. Kemudian yang ketiga, lebih menjaga kewibawaan. Coba deh kalau nanti buka bersama, duduk ya, apalagi duduk sama mungkin Pak DKM atau ketua panitia misalnya. Acara ini duduk, minumnya kan dijaga pelan-pelan, ya sedikit-sedikit gitu. Kalau sama sohibnya Masya Allah, gitu. Ini menjaga kewibawaan seseorang ketika minum. Kata Rasulullah, ketika minum, fayahmadahu alaiha, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat minuman tersebut. Ini dijamin orang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan wa in tashkuru yardahu lakum. Jadi syukur rukun yang pertama asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Baik. Rukun yang kedua daripada syukur yaitu al-i'tirafu bin ni'mati bil qalbihi. Atau disebut dengan asyukru bil qalb, syukur dengan hati. Meyakini nikmat yang datang kepada kita ini datangnya dari siapa? Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang datang kepada kalian berupa nikmat, faminallah, maka sesungguhnya datangnya dari siapa? Allah. Meyakini dengan hati kita bahwasanya seluruh fasilitas yang kita miliki datangnya dari Allah. Nikmat yang kita miliki adalah pemberian Allah. Termasuk diantaranya yaitu hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Mutiran nasu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana manusia diberikan hujan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari beliau berkata, "Asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafir." Ada manusia yang berpagi hari dalam kondisi bersyukur kepada Allah dan ada yang berpagi hari dalam kondisi kufur. Siapa yang berpagi hari dalam kondisi bersyukur kepada Allah ketika dia mengetahui bahwasanya semalam dia diberikan hujan atau seperti sekarang ini kita mendapatkan nikmat hujan, maka kita mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diberikan hujan karena karunia dan rahmat Allah.
disertai dengan pengakuan yang ada di dalam diri kita bahwasanya nikmat hujan ini adalah nikmat pemberian siapa? Allah. Maka orang ini, kata Rasulullah, orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita kan Masya Allah tahu doanya itu ketika hujan apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Kalau pas hujan. Kalau setelah hujan kadang banyak di antara kita yang nggak hafal doanya. Buktinya apa? Nggak ada yang pasang status kalau setelah hujan. Kalau pas hujan statusnya Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah, gambarnya hujan. Tapi kalau setelah hujan ada doanya juga. Ada doanya juga yang dianjurkan, yaitu apa? Ucapan seseorang, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita ini diberikan hujan karena karunia dan rahmat Allah. Atau diantaranya yaitu hadhihi rahmatullah. Hujan ini adalah rahmat dari Allah. Karena Allah sering sekali sebut di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya air yang Allah turunkan dari langit ini adalah pemberian Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrik Makkah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an." Dan jikalau kalian tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang musyrik yang ada di kota Makkah, siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulunallah. Bahkan mereka akan mengucapkan siapa? Allah. Ini dalil bahwasanya hujan ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seseorang berdoa dengan mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, maka orang itu dianggap bersyukur. Wa qala ba'duhum, adapun orang yang dikatakan kufur, siapa itu? Yaitu mereka yang setelah hujan mengucapkan laqad sadaqana kadza wa kadza. Oh, ini hujan karena bintang ini, karena rasi ini, karena... Betul enggak? Banyak orang yang seperti itu ya. Masya Allah, lihat ini hujan karena karena rasi ini ketemu ini, maka hujan. Tidak ada Allahnya sama sekali. Maka ini yang dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun syukur yang kedua apa? Asyukru bil qalb. Syukur dengan hati. Adapun ar-ruknu tsalits, rukun syukur yang ketiga, agar seseorang dikatakan minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taskhiruha fi ta'atillah atau asyukru bil jawarih. Menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah atau syukur dengan anggota tubuh. Makanya Nabiullah Sulaiman tadi, kita lanjutkan doanya. Apa doanya? Ayo sama-sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Masya Allah. Coba. Wa an a'mala salihan tarda. Masya Allah. Kalau ada hadiahnya kita kasih. Ini nggak ada. Ya. Santri. Oh, luar biasa. Wa an a'mala salihan tarda. Setelah dia mengatakan, ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau anugerahkan kepada diriku dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tarda. Mudahkanlah aku untuk melakukan amal soleh yang kamu ridhai. Ya, ini rukun syukur yang ketiga. Kalau kita diberikan kenikmatan pada harta kita, bagaimana bentuk syukurnya? Yaitu menyedekahkan harta kita fi sabilillah. Untuk keperluan Islam, untuk keperluan dakwah, untuk keperluan ketika seseorang ingin melakukan sedekah jariyah misalnya, diletakkan di masjid. Ketika Allah berikan kenikmatan pada jasadnya, dia gunakan jasadnya ini untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Contohnya seperti itu. Semakin sehat, semakin rajin tahajudnya. Nah, ini kalau sehat, tidur enak, wah saking enaknya sampai pulas. Saking pulasnya bangunnya azan subuh. Wah, ini keliru. Semakin dikasih kesehatan oleh Allah, maka gunakanlah nikmat tersebut untuk apa? Memperbanyak melaksanakan ketaatan dengan jasad kita. Ya, dengan sholat tahajud misalnya, tidak lupa membaca Al-Quran misalnya, atau apalagi membantu orang menunaikan hajat saudara misalnya. Minta
minta dimudahkan wa an a'mala salihan tardhah. Ya. Dan berikanlah kepadaku ya Allah kemampuan untuk beramal soleh yang engkau ridhai. Jadi sekelas Nabi saja itu kalau mau minta diberikan kemampuan beramal, minta yang terbaik. Minta amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Lanjutannya itu. Dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu, ya bukan dengan amalku. Masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Dan ini yang akan menjadikan orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk surga ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijaga diri kita daripada melaksanakan kemaksiatan itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Termasuk diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Nabi Musa sudah. Kemudian sekarang ini Nabi Sulaiman. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berusaha untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau senantiasa ketika berdoa itu mengatakan Allahumma inni as'aluka minal amali ma tardha. Tuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka minal amali ma tardha. Ya Allah, aku memohon kepada dirimu ya daripada amalan-amalan yang engkau ridhai. Jadi Rasulullah minta agar diberikan kemampuan untuk melaksanakan amalan yang Allah ridhai. Bahkan ketika diuji, ketika diuji, Nabi Muhammad SAW tetap berusaha meraih keridhaan Allah di dalam musibah yang beliau alami. Ketika salah satu di antara putra beliau yang bernama Ibrahim, ya, meninggal dunia, maka Rasulullah SAW ini yang semua anaknya ini semuanya wafat ketika beliau masih hidup. Subhanallah, ya, ujian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga Allah ini menguji Rasulullah SAW dengan ujian yang luar biasa. Diuji, ya, ayahnya meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan. Kemudian ibunya meninggal ketika Rasulullah berusia berapa tahun? 6 tahun. Kemudian kakeknya yang setelah itu mengasuh Rasulullah meninggal ketika beliau berusia berapa tahun? 8 tahun. Kemudian Rasulullah berada di bawah pengasuhan pamannya, Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib ini adalah orang yang fakir, ma'akathrati iyalih. Padahal tanggungannya banyak. Abu Thalib ini memang syaraf, memang nasabnya mulia. Tapi dikatakan secara ekonomi fakir dan keluarganya itu banyak. Makanya nanti di dalam satu riwayat Rasulullah itu ketika sudah dewasa, mendatangi paman yang namanya Al-Abbas yang kaya, kemudian mengatakan, wahai Abbas, ayo kita mendatangi Abu Thalib, kita ambil ya masing-masing satu daripada anaknya untuk meringankan tanggungannya. Maka Rasulullah mengambil siapa? Rasulullah mengambil untuk dijadikan anak asuh Ali bin Abi Thalib. Al-Abbas mengambil siapa? Ja'far. Ya, jadi Rasulullah ini ketika kecil, Masya Allah, hidupnya ini ya susah. Ya, Rasulullah hidupnya ini tidak senang terus, enggak. Susah Rasulullah. Ya, hidup bersama pamannya yang fakir dan banyak tanggungannya. Maka ya Rasulullah SAW diuji, kemudian pamannya meninggal, istrinya meninggal, putra-putri beliau semuanya meninggal ketika beliau hidup kecuali satu. Siapa? Fatimah. Nah, ketika putranya yang bernama Ibrahim, ya, ini meninggal dunia, maka Rasulullah SAW itu menitikkan air mata. Dan ini wajar-wajar saja. Siapapun yang diuji, kalau dia nangis, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tidak diingkari kalau orang nangis ketika diuji. Itu nggak apa-apa. Yang dipermasalahkan apa? Kalau dia meratap. Nah, meratap ini yang dilarang. Apa bedanya nangis dengan meratap? Apa bedanya menangis dengan meratap? Yang membedakan itu ucapan dan perbuatan. Bahkan orang yang meratap itu kadang nggak mesti harus nangis. Betul nggak?
Orang kalau meratap, tidak mesti harus keluar air mata, tapi ucapannya sumpah serapah, barang-barang dibanting-bantingin, betul nggak? Pipinya ditempeleng-tempeleng, kemudian bajunya disobek. Ini adalah yang disebut dengan niyahah, meratap, yang dilarang. Akan tetapi kalau nangis, kemudian wajar saja nangisnya, tidak ada ratapan di situ, ini diperbolehkan. Rasulullah menangis. Sehingga kemudian Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu mengatakan, wa anta ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu menangis ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bna Aufin innaha rahmah. Wahai Abdurrahman ibn Auf, sesungguhnya ini adalah air mata kasih sayang. Air mata apa? Kasih sayang. Kemudian Rasul mengatakan, tadma'ul ain wa yahzanul qalb. Mata boleh mengeluarkan air mata, hati bolehlah bersedih. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna. Akan tetapi lisan kami tidak mengucapkan kecuali perkataan-perkataan yang diridhai oleh Rabb kami, yaitu Allah. Jadi kalau ada orang diuji nangis, biarkan. Lihat ucapannya bagaimana. Kalau ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ini ucapan yang bagus, ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali perkataan-perkataan yang kamu ridhai. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami, perpisahan kami dengan wahai Ibrahim, dengan putranya ini, adalah perpisahan yang sangat menyedihkan. Itu yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk meraih keridhaan Allah di dalam musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada diri beliau, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa ya mengucapkan perkataan-perkataan yang baik meskipun ketika diuji. Rasulullah ketika diuji itu senantiasa mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati, dan mengajarkan kepada Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ummu Salamah untuk mengucapkan doa tersebut. Dan ketika diuji juga Rasulullah senantiasa mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Ya, maka poin yang pertama di sini yang akan kita ya garis besari di situ, titik beratkan bahwasanya syukur adalah amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa buah atau manfaat daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, manfaat daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya syukur min sifatil mu'minin. Syukur itu merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Ya, jadi syukur ini merupakan sifat yang sangat luar biasa. Termasuk diantaranya itu sifatul mu'minin, merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Di dalam sahih yang diriwayatkan oleh Suhaib ibn radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Dan ingat ya, mukmin ini adalah derajat yang lebih tinggi daripada muslim. Saya ulangi, mukmin adalah derajat yang lebih tinggi daripada muslim. Tidak semua muslim itu mukmin. Berarti mukmin ini adalah satu derajat yang lebih tinggi daripada muslim. Kata Rasulullah, ajaban di amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap perkara seorang mukmin itu baik bagi dirinya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidaklah dapat ya diperoleh kecuali oleh seorang yang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Seorang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan, diberikan kelapangan, syakara, dia bersyukur kepada Allah. Nah, syukur ini tadi disebutkan apa? Rukunnya ada berapa? 3.
Ya. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota tubuh. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka syukurnya itu baik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jikalau dia ditimpa kesusahan, ya, musibah, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka sabarnya itu baik untuk dirinya. Jadi seorang mukmin ini mau senang, mau susah, ini baik asal dia menjalankan perintah Allah. Kalau senang dia bersyukur, kalau susah dia bersabar. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih afdal? Asyakir, orang yang bersyukur, yang ketika dapat nikmat bersyukur, atau orang yang ketika ditimpakan musibah dia bersabar? Nah, mana yang lebih afdal? Yaitu orang yang dikasih nikmat syukur, atau yang ketika diberikan musibah dia sabar? Siapa yang jawab? Yang sabar. Kamu, antum apa? Yang ketika dapat musibah bersabar. Nggak ada yang ketika mendapatkan nikmat bersyukur. Padahal ada seorang salaf yang mengatakan, aku ketika diberikan nikmat bersyukur itu lebih aku senangi daripada aku diuji kemudian aku bisa bersabar. Karena dia tahu tabiat dirinya. Ya, karena tahu dia tabiat dirinya. Maka jawaban yang lebih tepat menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, mana yang lebih afdal, orang yang diberikan nikmat kemudian bersyukur atau yang diuji kemudian bersabar? Maka jawabannya adalah dilihat mana yang lebih takwa dari kedua orang tersebut. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, dilihat mana yang lebih takwa. Kalau yang diberikan nikmat kemudian dia bersyukur itu lebih takwa daripada yang ketika diuji dan bersabar, maka tentu dia lebih utama dibandingkan yang kedua. Baik. Kemudian di antara keutamaan bersyukur yang kedua, yaitu sababun liridallahi an abdihi. Syukur ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridai hambanya. Ya, syukur menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalilnya ya, dicatat firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Surah apa? Az-Zumar ayat yang ke-7. Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jikalau kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian. Ya, jadi kalau pengen menjadi hamba yang diridhai Allah, maka senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi syukur itu enggak nunggu harus kaya, Bu. Pokoknya kita dapat nikmat, ya sedikit meskipun sedikit kita tetap bersyukur. Enggak nunggu rekeningnya harus ratusan juta, miliaran, enggak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ini nikmat besar, tapi dianggap bahwasanya ini nikmat biasa saja. Kebanyakan hambanya menganggap seperti itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumih." Siapa di antara kalian yang merasa aman, diberikan nikmat aman, kemudian apa? Mu'afan fi jasadih, jasadnya diberikan kesehatan. Indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan untuk hari tersebut. Ya, faka'annama hizat lahu dunya. Maka seakan-akan Allah telah berikan kenikmatan dunia kepada orang ini. Masya Allah. Kita enggak makanan ada di hari ini saja, untuk sebulan ada. Di kulkas, Masya Allah ya. Kulkasnya itu bukan satu pintu sekarang. Ada yang 4 pintu. Ada yang kulkasnya itu bukanya ke atas gitu. Masya Allah, makanan lengkap. Tapi apa? Kadang kalau buka kulkas masih ngomong, bingung ya mau masak apa. Masya Allah ya. Ini aneh sekali ya. Kalau buka kulkas gak ada isinya, bingung benar. Apa mau dimasak, ya kan gitu ya. Tapi kalau buka, Masya Allah, ada ayam, ada kambing, ada sapi, telur, semua sayur lengkap. Buka kulkas masih bingung. Wah, bahaya ini. Padahal Rasul mengatakan apa? Indahu qutu yaumih. Orang ini punya makanan cuma hari itu saja. Cuma hari itu saja. Besok gimana? Wallahu a'lam.
faka'annama hizat lahu dunya. Maka seakan-akan Allah bentangkan kenikmatan dunia kepada orang tersebut. Ya, jadi syukur itu tidak nunggu harus kaya. Masih banyak yang harus kita syukuri di dalam diri kita. Contohnya apa? Kesehatan. Contohnya nikmat aman, subhanallah. Kalau kita lihat di berbagai belahan dunia, negeri kaum muslimin kebanyakan, ya, Allah uji dengan ujian ketakutan, perang di mana-mana, ya, diuji dengan penjajahan seperti yang dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina, ya, diuji dengan ketakutan. Tempat tinggal mereka tidak aman. Maka kalau kita bandingkan dengan kita di Indonesia ini, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan keamanan. Bangun tidur, buka mata, aman. Itu nikmat. Karena apa? Di belahan dunia yang lain ada orang yang gak bisa tutup mata karena ketakutan. Ini kita Masya Allah merasa kurang nikmatnya. Masya Allah AC-nya bermasalah, dikit aja udah gak bisa tidur. Nggak bisa tidur kalau AC-nya bermasalah. Ini Masya Allah saudara kita di Palestina mau tidur itu khawatir. Bisa nggak besok bangun tidur? Kenapa? Khawatirnya kena rudal, khawatirnya kemudian dibunuh dan seterusnya. Maka nikmat yang sangat besar adalah Allah berikan nikmat aman, Allah berikan nikmat sehat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecukupan. Iya. Makanya kata Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian syukur, Allah akan ridho kepada kalian. Kemudian termasuk di antara keutamaan syukur, ya, yaitu amanum minal azab. Orang yang bersyukur akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa aman daripada azab. Azab di mana ini? Di akhirat. Ya. Atau bisa jadi juga musibah di dunia. Jadi kalau orang syukur ini dipalingkan daripada musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 147. An-Nisa 147. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab kalian. Syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. In syakartum wa amantum. Jikalau kalian syukur dan kalian beriman. Karena kalau kita beriman tapi kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masih memungkinkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada kita. Sehingga Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah di dalam surah An-Nisa 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Beliau mengatakan, "Innallaha jalla thana'uh la yu'adzibu syakiran wala mu'minan." Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab orang yang bersyukur dan juga orang yang beriman. Jadi bedakan azab dengan ujian. Kalau diuji, orang yang beriman justru akan diuji oleh Allah, ya. Jadi kalau ujian pasti akan Allah timpakan ujian. Bahkan Allah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Tidak, pasti diuji oleh Allah. Dan ujian ini beda dengan azab. Kalau ujian ini turun kepada seseorang tujuannya yang pertama untuk menggugurkan dosa-dosanya. Baik. Yang kedua tujuannya adalah untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian. Tapi kalau azab tujuannya adalah tidak lain tidak bukan kecuali untuk membinasakan orang tersebut. Ya. Jadi manfaat yang ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah akan diberikan rasa aman daripada azab. Adapun manfaat yang keempat, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sababun liziyadah. Syukur yang dia praktekkan ini akan menjadi sebab Allah tambah nikmatnya. Ya. Akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah nikmat bagi orang tersebut. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ya. Jikalau kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat ke atas kalian. Atau aku, kata Allah, pasti aku akan menambah nikmat ke atas kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, maksudnya tidak bersyukur, sesungguhnya azabku amatlah pedih.
Qala ba'du salaf rahimahumullah. Berkata sebagian salaf rahimahumullah. Beliau mengatakan an-ni'am, bahwasanya nikmat ini diibaratkan seperti binatang yang liar. Nikmat ini seperti binatang yang liar. Faqayyiduha bisyukr. Maka ikatlah binatang tersebut dengan apa? Syukur kepada Allah. Ya, jadi syukur itu salah satu di antara cara untuk mengikat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Innallaha la yumatta'u bin ni'mati ma sya'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Fa idza lam yashkur 'alaiha qallabaha 'adzaba. Dan ketika seseorang yang diberikan nikmat tidak mau bersyukur, ya, tidak mau bersyukur dengan 3 rukun tadi, qallabaha 'adzaba, maka Allah akan merubah nikmat tersebut menjadi azab. Ya. Akan dirubah menjadi azab. Makanya kalau kita lihat umat-umat terdahulu, nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu banyak. Di antaranya kaum Ad, ya, kaum Tsamud, Allah berikan nikmat kekuatan, jasad yang sempurna, ya. Kemudian di antaranya nikmat yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Syuaib, ya. Di antaranya nikmat yang Allah berikan kepada umatnya nabi-nabi terdahulu. Tapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah, malah mereka justru menentang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka, maka Allah rubah nikmat itu menjadi apa? Azab. Ya. Makanya ketika kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh ini ketika berdakwah di tengah-tengah kaumnya, kemudian memerintahkan kaumnya untuk melaksanakan satu amalan yang akan mendatangkan nikmat yang sangat banyak. Apa amalannya? Istighfar. Apa amalannya? Istighfar. Nabi Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Aku ucapkan kepada kaumku, ya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan air yang, ya, mencurah dari langit, yaitu hujan. Nah, satu nikmat ini saja karena tidak disyukuri oleh siapa? Umatnya Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah rubah nikmat ini menjadi azab. Sebagaimana Allah berikan harta kepada siapa? Qarun. Ya, akan tetapi dia tidak mau bersyukur, maka Allah rubah nikmat itu menjadi azab. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu penuh dengan contoh-contoh. Ya, umat-umat yang Allah binasakan, orang-orang personal, ya, setiap personal yang Allah Subhanahu wa taala binasakan karena tidak mau bersyukur, ya. Walihadza, kata Al-Hasan Al-Basri, oleh karenanya dahulu para ulama, ya, yusammuna syukr, orang-orang itu menamakan syukur itu dengan sebutan al-hafiz, adalah sesuatu yang menjaga, ya. Syukur itu disebut dengan apa? Al-hafiz, li'annahu yahfazun ni'am al-mawjudah. Karena syukur itu dapat menjaga nikmat yang sudah ada pada diri kita. Taib. Kemudian syukur itu, nama yang lain dari syukur selain al-hafidh adalah al-jalib. Apa itu al-jalib? Sesuatu yang mendatangkan, menarik. Li'annahu yajlibun ni'amil mafqudah. Karena syukur yajlibun ni'amal mafqudah, dapat menarik nikmat yang belum datang kepada kita. Oh, jadi syukur itu sebutannya 2. Yang pertama apa? Al-Hafidh. Apa Al-Hafidh? Yang menjaga. Yang dijaga apa? Nikmat yang sudah ada. Nikmat yang sudah kita miliki. Contohnya nikmat rumah yang sudah kita miliki, nikmat kendaraan, nikmat keluarga. Kemudian syukur disebut juga dengan Al-Jalib. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang mendatangkan. Apa yang ditarik dan didatangkan? Nikmat-nikmat yang belum ada. Nikmat-nikmat yang belum ada akan ditarik dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini keutamaan mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kaifa nakunu minasyakirin. Bagaimana caranya agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ya. Kiat agar menjadi orang yang bersyukur. Kiat yang pertama agar menjadi
orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisyukri man asda ma'rufan ilaika minan nas. Kalau pengen dikatakan sebagai orang yang bersyukur, kita harus berterima kasih kepada siapapun yang mendatangkan kebaikan kepada kita dari kalangan manusia. Saya ulangi, hendaknya kita berterima kasih atau bersyukurlah bahasanya kepada siapapun yang mendatangkan kebaikan untuk kita dari kalangan manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurillah man la yashkurin nas. Rasul mengatakan tidak dianggap seseorang bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi ucapkan kalau kita diberikan nikmat, ya kita berterima kasih. Berterima kasih dengan cara apa? Mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Ini seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapapun yang memberikan kepadamu kebaikan atau membuat kebaikan untuk dirimu, maka balaslah kebaikan itu. Jadi, kalau kita dikasih sesuatu, berusaha untuk membalas, ya, dengan memberikan sesuatu kepada orang yang menganugerahkan kepada kita sesuatu. Misalnya kita dikasih apa? Nasi Padang. Contoh nih ya, lagi puasa ini anak ini lapar. Dikasih nasi Padang. Maka kita berusaha untuk membalasnya dengan cara apa? Kita berikan apa? Meskipun enggak sekelas level Padang lah, nasi warteg boleh ya. Gitu ya. Intinya harus berusaha untuk membalas. Iya, kita diberikan hadiah, dia jalan-jalan sama keluarganya pulang, bawa hadiah untuk kita. Maka kita harus bertekad untuk nanti kalau kita jalan, kita juga bawakan hadiah untuk orang tersebut. Ini perintah Rasulullah. Jadi jangan langsung, ya opsi terakhir yang kita ambil, jazakallahu khairan. Ya ketika dikasih langsung jazakallahu khairan. Tapi nanti kita bertekad untuk membalas kebaikan orang tersebut. Fa'ilam tajidu. Nah, kalau kita tidak mendapati sesuatu yang kita dapat membalas kebaikannya, contoh misalnya tetangga datang bawain kita kuah gulai, sayur gulai, Masya Allah, gulai kambing. Ini kalau bisa mangkok masuk rumah, masuk dapur, kita pindah ke mangkok kita, jangan sampai balik kosong. Caranya gimana? Kita lihat, kita masak apa hari itu? Masak apa Bu kira-kira? Sayur nangka. Nggak apa-apa, sama-sama daging kan ya. Daging nangka. Sama-sama daging nangka. Diisi daging nangka itu, sayur nangka, kembalikan dalam kondisi ada isinya. Itu berusaha seperti itu. Kalau bisa lebih baik, Masya Allah. Apa yang lebih baik dari gulai? Rendang. Ya, misalnya intinya pokoknya jangan balik dalam kondisi kosong. Permasalahannya kalau pas nggak ada. Kalau pas nggak ada gimana? Maka ketika balikin mangkok, doakan dia. Nah, doakan dia itu apa? Dengan doa-doa yang baik lah. Ya, dengan doa-doa yang baik kata Rasulullah, hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Sampai orang itu, Masya Allah, menganggap kalian itu telah membalasnya dengan yang lebih baik. Doa itu lebih baik. Tapi jangan langsung, wah ini kan lebih baik, saya kasih doa terus ya. Enggak. Berusaha balas ya. Balas, didoain, bagus. Tapi kalau nggak ada yang bisa kita berikan, doakan. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Syukron, ya. Semoga Allah berikan balasan, artikan bagus seperti itu, ya. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man u'tiya ata'an, barang siapa yang diberikan satu pemberian dan dia memiliki sesuatu yang digunakan untuk membalas, maka balaslah dia. Fa'illam tajid atau fa'illam yajid, kalau dia tidak mendapati sesuatu yang dapat membalas kebaikan orang tersebut, falyuthni, maka pujilah dia, doakan maksudnya. Fa'inna man athna faqad syakara wa man katama faqad kafara. Maka siapapun yang memuji, mendoakan ya di sini ya, maka dia telah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang menutup
maka dia telah berlaku kufur. Termasuk di antara doa yang diajarkan apa? Jazakallahu khaira. Ya, jazakallahu khaira. Apa artinya jazakallahu khaira? Jazaka, semoga Allah membalas, jazakallah ya, semoga Allah membalas engkau khaira, dengan kebaikan. Dan kebaikan ini lebih baik daripada rendang, Masya Allah ya. Apa itu? Pahala ya. Karena kalau rendang dimakan habis. Tapi kalau pahala akan dapat dia nikmati pada hari yang kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Hari yang tidak bermanfaat harta maupun anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tapi itu yang pertama, cara agar kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan berterima kasih dan bersyukur kepada manusia yang menjadi penyebab datangnya kebaikan kepada kita. Termasuk diantaranya istri, ya, berterima kasih kepada suami. Pernah nggak ibu-ibu ketika dikasih uang belanja sama suami kemudian jazakallahu khaira atau kurang nih gitu. Nah, pernah nggak bapak-bapak misalnya ketika duduk, Masya Allah lagi nunggu maghrib pengen ngeteh, istrinya taruh satu cangkir teh panas, manis, kemudian ucapkan jazakillahu khaira. Jarang ya, Masya Allah. Kalau sama teman, sama ustadz, enak ngomongnya jazakallahu khaira. Bahkan kalau ya dengan relasi, mudah bagi kita untuk mengucapkan itu. Tapi kenapa bagi orang yang berhak, yang paling berhak loh ya, paling berhak mendapatkan kebaikan kita, yaitu pasangan kita. Maka kenapa kok kita tidak bisa melakukan yang demikian? Ya berarti mulai sekarang ya dibiasakan ibu-ibu kalau mendapatkan kebaikan dari suami, misalnya hanya sekedar diajak jalan-jalan lah malam hari naik motor, ya, cari angin. Tapi cari anginnya Masya Allah pulang bawa gembolan banyak. Dari mana cari angin nih? Masya Allah ini kebab 5 biji, ini jagung bakar, Masya Allah cari anginnya. Ucapkan jazakallahu khaira. Coba belajar sama suaminya mengucapkan jazakallahu khairan, suami juga belajar mengucapkan kepada istrinya jazakillahu khairan. Ya, bersyukur. Bapak bersyukur ya, Allah berikan istri. Kalau bersyukur kan ditambah sama Allah. Ditambah nikmatnya ya, bukan ditambah istrinya. Ya, ditambah nikmatnya. Baik, yang kedua, cara agar seseorang itu bersyukur kepada Allah sehingga apa? Dia diridhai Allah, yaitu bitafakkuri fi ni'amillahi 'alaik, dengan senantiasa merenungkan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi kalau kita lagi santai, itu bukan gabut. Gabut itu apa sih kepanjangannya? Nggak tahu ya. Panjangannya juga nggak jelas. Apa gabut itu? Nggak ngapa-ngapain. Kalau kita lagi, jangan bengong. Coba kita renungkan nikmat yang Allah kasih sama kita. Ya, nikmat kesehatan, nikmat kendaraan, nikmat ya tempat tinggal. Makanya ya ada seseorang yang bernama Yunus bin Ubaid rahimahullah. Itu ya pernah suatu ketika ada seseorang yang datang mengeluhkan kondisi dirinya yang susah. Padahal orang ini nggak susah-susah amat, tapi kalau datang ngomongnya susah terus. Ya. Tiba-tiba Yunus bin Ubaid ini mengatakan, ayasurruka bi basarika hadza 100,000 dirham. Kata Yunus nih, kamu kan tadi ngomongnya susah ya. Saya mau tanya, mau nggak matamu diganti dibeli sama orang harganya 100.000 dirham? Orang itu mengatakan, ya nggak mau. Ya. Fa biyadaika 100,000. Kedua tanganmu dibeli sama orang harganya 100.000 juga. Mau? Qala la. Orang itu mengatakan enggak mau. Fa birijlaika 100,000. Dua kakimu diganti 100.000 juga. Qala la. Saya enggak mau tentu. Maka disebutkan nikmat-nikmat yang lain ya. Kemudian pendengaranmu, lisanmu dan seterusnya. Sampai kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan, ara indaka mi'inal uluf wa anta tashkul hajah. Saya lihat kamu ini orang yang, kalau bahasa kita apa? Milioner kamu ini. Mata 100.000 harganya, nggak mau itu juga. Ya, tangan mau dibeli 100.000, kamu juga nggak mau. Saya lihat kamu ini adalah orang yang memiliki banyak dirham di dalam tubuhmu. Atau bahasa kita milioner lah. Wa anta tashkul hajah. Dan sedangkan itu kamu tetap mengadukan hajatmu kepada manusia, tidak mengadukan hajatmu kepada Allah. Sehingga orang itu kemudian apa? Sadar. Ya. Jadi banyak orang yang ketika diuji itu bukan mengeluh kepada Allah, tapi mengeluhkan Allah kepada manusia. Ini yang keliru. Ya.
Jadi kalau diuji, kita harus mengadukan hajat kita kepada siapa? Allah. Mengadukan hajat kita kepada zat yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada dirinya. Bukankah Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah permintaan kalian. Bahkan Allah ancam orang yang sombong tidak mau minta kepada Allah. Apa? Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka yang sombong daripada meminta kepadaku, daripada berdoa kepadaku, daripada beribadah kepadaku, akan kelak masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi yang hina. Ya. Jadi kalau mau mengadukan hajat itu kepada Allah, bukan justru sebaliknya mengadukan Allah kepada makhluk. Ya, ini yang kedua, agar kita menjadi hamba yang bersyukur, yaitu dengan merenungkan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Masya Allah, antum punya rumah di sekitar sini Kelapa Gading, bersyukur. Masih banyak saudara-saudara kita yang rumahnya itu di bantaran sungai. Yang kalau kita kadang lihat di berita itu hujan kayak gini, udah khawatir. Saya punya family di dekat Kampung Melayu tinggalnya. Itu kalau hujan gini, yang dilihat itu apa? Informasi pintu. Bukan pintu tol, pintu air. Pintu air Katulampa. Sudah mencapai tahap berapa. Kalau sudah sampai tahap yang ini bahaya akan turun, akan banjir, maka dia angkat barang-barangnya ke atas, Masya Allah. Susah ya, rumah lantai 2-nya kosong, buat naruh barang. Kita mau hujan mau gimana aman, tempat nggak banjir. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian termasuk di antara cara agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yaitu bil qanaati war ridha bima qasamallahu lak. Dengan merasa cukup. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk dirimu. Makanya kalau perkara dunia, Bu, Pak, itu lihat orang yang di bawah kita. Untuk perkara dunia. Adapun perkara akhirat, lihat orang yang lebih unggul daripada kita. Maka kalau kita sekarang ini yang kemana-mana masih pakai Innova lama misalnya, syukur, Masya Allah. Karena di situ masih ada orang yang kemana-mana pakai motor. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Yang pakai motor, syukur. Karena di sana masih ada orang yang kemana-mana pakai sepeda pancal kalau bahasa saya. Bahasa sampean apa? Sepeda goes, ontel. Nah, yang pakai sepeda ontel, syukur. Masih ada orang yang nggak punya, bahkan sepeda aja nggak punya. Jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki, syukur. Masih punya kaki. Masih banyak orang yang kemana-mana itu didorong pakai apa? Kursi roda. Yang pakai kursi roda, syukur. Ada orang yang bahkan nggak bisa bergerak di atas kasur. Yang di atas kasur, syukur. Masih apa? Allah berikan kesempatan untuk hidup. Masih ada waktu untuk bertaubat, ya. Jadi lihat yang di bawah kalau dalam perkara dunia, supaya kita itu mudah untuk bersyukur. Qanaah, memiliki perasaan cukup di dalam hati. Kemudian termasuk di antara cara agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bersyukur, yaitu dengan melaksanakan salat duha. Dengan melaksanakan apa? Salat duha. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya. Sesungguhnya di pagi hari, ya, salah seorang di antara kalian itu wajib mengeluarkan sedekah untuk seluruh persendian yang ada di dalam tubuhnya. Fa kullu tasbihatin sadaqah, setiap bacaan tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, bacaan tahmid. Apa itu tahmid? Alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap bacaan tahlil. Apa itu? La ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, sedekah.
Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Memerintah kepada yang ma'ruf, sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Mencegah daripada yang mungkar itu juga disebut sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu semua dapat dirangkum kata Rasulullah ya dengan seseorang melakukan 2 rukuk di waktu duha. Maksudnya apa? Melaksanakan salat duha 2 rakaat. Ya, ini termasuk di antara cara untuk mensyukuri nikmat persendian yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian termasuk di antaranya cara untuk bersyukur yaitu bisujudis syukri, dengan melakukan sujud syukur, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah Nafi' ibn al-Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun yasurru bihi kharra sajida." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya perkara yang membahagiakan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud syakiran lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini yang disebut dengan sujud syukur, ya, yang tidak disyaratkan seseorang itu untuk bersuci sebelumnya. Jadi boleh saja dalam kondisi berhadas untuk melaksanakannya dan tidak harus menghadap kiblat. Ya, kalau tahu kiblat arahnya mana maka bagus. Kalau tidak tahu ya sujud saja. Ini yang dapat menjadikan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mungkin ini yang dapat kita sampaikan di dalam kesempatan kali ini, cara agar menjadi hamba yang Allah ridhai, yaitu dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Tapi kita sediakan beberapa waktu, ya, masih ada tersisa 18 menit untuk tanya jawab. Tafadhol, silakan. Karena persiapan mau buka ya. Baik. Karena kita mau persiapan buka puasa, mungkin langsung posisi ya untuk ini ya. Baik, kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.